Saya kesini buat memperjuangkan hak-hak keluarga saya Pak ya, yang boleh dibilang sudah dihancurkan sama oknum anggota dewan dari partai PKB. Saya dari kemarin sudah bicara baik-baik sama anggota dewan itu. Saya sempat datang ke rumahnya secara baik-baik. Intinya saya sekedar memperingatkan sama dia. Dia udah punya istri, udah punya anak. Saya juga sama. Tolong stop, jangan ganggu keluarga saya lagi. Tapi ternyata sama dia tuh diindahkan. Sampai pada akhirnya malam ini saya dapat informasi kalau istri saya lagi. Saya jujur, saya belum menceraikan istri saya. Status istri saya saat sekarang ini masih istri sah saya, karena istri saya juga belum ada obrolan sama saya, belum ada jawaban, ya kan? Tapi ini udah kurang ajar. Kalau kemarin-kemarin dia udah boleh dibilang serumputan di belakang saya, kali ini dia udah memberanikan diri buat terang-terangan. Makanya saya datengin dari RT Kedung Arum buat dampingin saya, sama buat sama keluarga. Ya minimal maunya apa gitu, maunya apa si anggota dewan ini gitu. Dia kan seorang anggota dewan, harusnya kan dia bisa jadi panutan buat masyarakatnya. Saya juga heran kenapa orang kayak dia itu bisa lolos, bisa lolos, bisa jadi anggota dewan. Pak, maaf Pak, saya potong ya. Dengan Bapak siapa Pak? Pak Edi. Pak Edi. Ya. Usia berapa Pak? Usia saya mungkin udah 46. 46 Ya. ya. Pasti warga mana Pak? Kalau asli saya dari Jawa Tengah Pak, Jawa Tegal. Tengah. Nah, Ya. untuk domisili di sini Pak? Domisili di sini awalnya saya di Ancaran. Nah, cuman sekarang saya udah alhamdulillah udah Punya rumah. ya punya rumah sendiri di daerah Kedung Arum ya, di Perum. Meskipun itu cicilan lah. Pak, itu di Kuningan udah berapa tahun Pak? Saya di Kuningan udah ya cukup lama sih. Udah ya kira-kira mungkin sudah ada hampir 18 tahun. 18 tahun. Nah, cuman ini Awal ceritanya gimana sih? awal ceritanya tuh gini, yang saya rasain ya. Itu awal tahun kemarin, itu tepatnya di bulan puasa, itu pada saat 2024. 2024. Pada saat si anggota dewan itu yang saya dengar tuh sempet nyalonin, karena istri saya sama si dewan itu satu satu sekolah di MTS katanya. Yang saya bikin yakin sekali itu memang waktu itu dia pernah ada statement dari anggota dewan itu bahwa dia sempat suka sama istri saya itu udah dari MTS. Ya padahal saya udah ngingetin sama si dewan itu. Calon dewan waktu itu kan? Calon dewan enggak, waktu itu udah dewan dia. Kalau belum dewan dia nggak bakalan berani sampai kayak gini. Dia ngerasa sekarang tuh udah punya power, udah punya jabatan, banyak duit, jadi dia berusaha buat semena-mena aja ke orang-orang kecil seperti saya ini gitu. Jadi ya saya minta keadilan lah, karena keluarga saya udah hancur. Keluarga saya udah hancur. Saya udah nggak bisa Bapak anak berapa Pak? Saya punya anak 2 Pak, apalagi anak saya perempuan semua. Saya udah berapa kali memperingatkan sama Rudi. Secara baik-baik Pak, saya datang ke rumahnya dia. Tapi sampai pada akhirnya ternyata ya sampai sejauh ini gitu. Istri Bapak siapa namanya Pak? Lili Lailiah. Lili Laila. Ya. Malah kalau Lili. Bapak pengen tahu, sebelum kejadian ini itu sempat kepergok juga Pak sama istrinya si dewan itu. Di mana tuh? Dia lagi bersetubuh di mobil. Di mobil Pak. Di mobil. Bersetubuh hubungan intim gitu? Iya Pak. Sampai yang saya dengar informasi, karena saya baru dapat informasi itu, saya posisinya lagi di luar kota, lagi dalam arah pulang. Itu sampai segitunya, sampai sempat terjadi itulah. Itu kejadiannya di ini Pak. Itu pas kira-kira pada Isya. Itu di halaman kantor lingkungan hidup. Itu kan di situ gelap Pak. Iya. Itu kan di situ gelap kalau malam tuh. Jadi mobil bergoyang itu? Saya sendiri nggak tahu karena saya nggak menyaksikan. Cuman
laporan dari istrinya Dewan itu dia ngikutin dari belakang sampai pada akhirnya kepergok, ya kan? Sampai itu sempat ditarik juga itu BH istrinya, istri sayanya. Malah yang ada si anggota Dewan ini nampar istrinya, lantas si istrinya Dewan nampar lagi istri saya. Udah nggak pakai celana pak, anggota Dewannya tuh di mobil pak. Kan laknat, istri saya tuh posisinya lagi hamil pak. Lagi hamil pak. Hamil berapa bulan pak? Ya kemungkinan udah 8 bulan. Itu kan udah luar biasa. Udah luar biasa bejatnya pak. Oh ini tuh CLBK mungkin ya? Ya sepertinya seperti itulah pak. Minimal saya dari jauh hari udah mengingatkan Dewannya juga, karena dia juga kan ya udah berkeluarga, ya kan? Saya juga kan udah berkeluarga. Sekarang mau apa lagi? Nah mas mendapati laporan itu terus klarifikasi dari istri gimana itu? Klarifikasi dari istri itu pada intinya karena kan saya nunggu tetap intinya dia tuh minta rapah. Minta rapah dah. Oke. Minta rapah. Saya tahu dia banyak 1000 alasan dan ini saya 100% saya ngerasa ini ada dugaan-dugaan. Ada beberapa orang yang ngambil kepentingan. Karena saya tahu dari kronologis awalnya saya tahu pak. Saya tahu. Awal diketahui istri begituan mas? Saya kan suaminya. Saya ngerasa setahun yang lalu lah pada saat istri saya dimintain suara waktu itu. Itu kalau nggak salah di sebelum bulan puasa lah. Di bulan puasa dimintain suara, itu pun istri saya sempat izin sama saya. Nah setelah itu saya ngelihat gelagat istri saya tuh udah perubahannya tuh udah luar biasa, dari mulai sering ketemuan, sering makan-makan atau apa gitu kan. Nah saya waktu itu nggak sedikit pun nggak ada kecurigaan apa-apa ke istri saya. Cuman kok malah makin kesini itu malah makin jadi malah bukan memang saya belum pernah mergokin dia di hotel atau di apa gitu. Tapi dari isi chat itu cukuplah buat ngeyakinin saya kalau memang istri saya tuh lagi ada selingkuh gitu. Istrinya apa aja mas yang sepengetahuan mas ini? Yang saya bikin yakin bahwa bayi yang dikandung istri saya itu adalah bukan murni dari saya. Saya menduga ada ikut campur orang lain ya. Entah itu siapa saya nggak ini. Itu karena apa? Waktu itu saya datang dari Bandung jam 2 malam. Itu saya pulang dari Bandung jam 2 posisinya naik motor. Nyampe rumah istri saya lagi tiduran, HP ngegeletak. Begitu saya baca itu ada bahasa kangen-kangenan. Yang bikin saya yakin itu ada bahasa gini. Si Dewanya bilang katanya, "Aku kangen tahu." Terus istri saya ngejawab, "Kangen sama yang di perut enggak?" Nah, terus di situ jawab lagi si Dewanya, "Dua nana." Kalau 2 nana kan berarti kan dia kangen sama istri saya, juga sama kangen yang di perut. Jabang bayi gitu. itu. Nah, dari situlah saya sudah semakin yakin kalau memang ini udah cukup parah lah. Harapannya gimana, Kang? Ya, Buat harapan kedepannya. saya karena keluarga saya juga sudah dibikin kayak gini sama dia, saya juga minta keadilan lah. Minta keadilan, sekali lagi saya minta keadilan. Apakah ada upaya buat melaporkan, Kang? Saya ya karena memang ini lagi dalam proses. Saya juga terus terang karena saya juga posisinya di luar kota pak ya. Saya juga harus menafkahi anak-anak saya. Jadi ya saya harus bisa pintar-pintar membagi waktu pak. Ya bukan berarti selama ini saya cuek, itu saya nggak mantau enggak. Mas Saya tadi juga sempat pantau. digerebek di sini rame-rame itu apa mas? Ya itu kan karena kan istri saya kan statusnya kan masih istri saya, belum saya cerai. Tapi kok dia bisa ada memasukkan orang lain, suami orang datang ke sini gitu.
Yang Ini saya- rumah siapa? Ini rumah orang tua istri saya, jadi Oh. mertua saya gitu. Karena kebetulan kan orang tuanya udah pada nggak ada, Hmm. orang tuanya udah pada nggak ada. Ya Hmm. karena saya sudah jujur aja mas dari awal kenapa saya nggak mau masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan. Itu saya tahu kualitas keluarga istri saya itu kayak gimana, saya tahu. Hmm. Jadi ya nggak bisa, dia nggak bisa berdiri di tengah-tengah mana yang salah mana yang benar gitu. Hmm. Ya maunya saya di sini nggak ada siapa-siapa. Ya maunya saya keluarga istri saya itu hadir di situ. Karena apa? Pertimbangan saya itu anak. Pertimbangan saya itu anak, mempertahankan anak. Hmm. Jadi tahapan dengan kejadian ini bagi Mas sendiri apa aja Mas yang akan Maksudnya dilakukan? tahapan apa? Yang akan dilakukan Mas. Ini kan satu kan sudah diketahui bahwa Ya, anak yang dikandung bukan dari si Ya. Mas murni. ya. Kemudian apa namanya sudah diketahui sering dan itu terbukti dengan chattingan, itu gimana Mas? Ya kan awalnya kalau kemarin-kemarin saya masih belum mempunyai bukti yang cukup ya Hmm. buat saya ngelangkah lebih ini ke perkara ini. Tapi ya insya Allah lah saya udah punya bukti yang cukup buat ngelanjutin masalah ini gitu. Akan lapor partai juga? Kalau saya pikir ke partai udah ya, karena saya Oh, udah lapor? bukan udah lapor, karena saya kan kebenaran ada saudara di pusat di Hmm. partai PKB juga. Hmm. Nah dari kemarin saya ada komunikasi, terus minta saran sama dia, Hmm. malah bahkan dia udah ya udah terus maunya si Mas gimana? Ya udah gini nih, ya udah nanti saya nunggu kabar dari si Mas aja, menunggu perkembangan. Nah, Hmm. malah dari dia udah ngasih ini sih, udah ngasih arahan. Hmm. Tuh. Tapi secara tertulis belum dilaporkan. Secara terus belum, karena memang dari kemarin saya bolak-balik ke Jawa terus karena ada acara sih, lagi ada acara keluarga di Jawa. Ini aja saya baru pulang, ada dengar masalah kayak gini, ya udah saya langsung grebek aja. Memang lagi diketahui lagi barang. Iya, bukan, memang iya, tapi kan nggak ini juga Pak. Etika kan yang namanya itu kan istri orang. Masih istri sah Mas Iya, ya. masih istri sah saya gitu. Ya alasan apapun, meskipun dia bilang katanya si Dewan saya datang ke sini katanya disuruh datang sama kakak iparnya, itu mustahil. Karena Baik. Dengan Mas siapa tadi? Ulangi. Mas Edi. Mas Edi. Iya, Mas Edi. Makasih Mas Edi.